24073108. Baiklah, kali ini saya akan melakukan observasi lapangan, yaitu tugas ototronik. Saya akan melakukan observasi di bengkel RV Hornbeck Auto Service. Saya akan melakukan observasi bersama abang dengan nama siapa, bang? Putra. Saya ingin observasi pada bengkel kali ini, bang. Apakah bisa, bang? Bisa. Oke, bang. Baiklah, di topik pertama saya akan menanya tentang sistem ABS, bang. Apa itu penggunaan sistem ABS? Kalau untuk sistem ABS, yang dimaksud dengan ABS adalah anti lock braking system yang berfungsi untuk saat pengiriman mendadak mencegah roda terkunci dan mengatur kestabilan roda pada saat pengiriman mendadak tersebut. Selanjutnya, apa aja komponen-komponen utama yang terdapat pada sistem ABS, bang? Untuk komponen utama pada sistem ABS, yang pertama adalah sensor roda, yang kedua adalah modulator ABS, yang ketiga ada ECU ABS, yang keempat ada pompa hidrolik ABS, dan yang terakhir ada lampu indikator ABS. Nah, biasanya apa penyebab kerusakan pada sistem ABS, bang? Biasanya untuk penyebab kerusakan pada sistem ABS, yang pertama adalah sensor roda faktor, yang kedua atau stabil sensornya putus, dan yang terakhir ada gangguan pada modul ABS. Saya Apa akibat jika ABS rusak? jika ABS rusak, akibatnya adalah pada saat pengiriman roda langsung terkunci dan tidak roda bannya bisa slip dan tidak mobil sulit dikendalikan. Yang terakhir, bagaimana cara perawatan sistem ABS? Untuk perawatan sistem ABS dengan cara membersihkan sensor ABS, memeriksa modul ABS, dan mengganti minyak rinnya secara berkala, dan Nah, pertama kita akan menjelaskan sistem ABS. Pertama, fungsi sistem ABS yaitu mencegah roda mobil terkunci saat pengiriman mendadak. Sistem itu bisa memiliki kegunaan untuk menjaga kendaraan tetap stabil. Yang kedua adalah mencegah mobil tergelincir saat pengiriman. Yang ketiga, menjaga keawetan ban. Kita selanjutnya akan menjelaskan komponen-komponen yang ada di sistem ABS. Yang pertama ada wheel speed sensor, yaitu letaknya di sebalik di belakang roda ini. Fungsinya membaca seberapa cepat roda mobil ketika berputar atau berjalan. Yang kedua ada modulator ABS, yaitu fungsinya sebagai eksekutor atau otot dari sistem pengereman. Yang ketiga ada yaitu ada master silinder, adalah komponen pusat kendali sistem pengereman yang yang mengubah gerakan mekanis dari injakan pedal menjadi tekanan hidrolik. Selanjutnya yaitu ada pedal pengereman, yaitu mengubah gaya gerakan injakan kaki pengendara menjadi gerakan mekanis. Selanjutnya kunci. Selanjutnya ada lampu indikator ABS, yaitu
untuk menandakan rusak atau tidaknya sistem ABS. Ketika rusak, lampu indikator ABS akan menyala selamanya. Jika tidak, berarti sistem ABS masih aman. Baiklah, kita akan menjelaskan cara kerja sistem ABS. Itu pertama mendeteksi kecepatan. Sensor kecepatan pada masing-masing roda membaca putaran ban dan mengirimkan data real time ke pusat komputer ECU. Selanjutnya potensi penguncian saat pedal rem menginjak. ECU akan mengevaluasi data tersebut dan mendeteksi apakah ada roda yang berpotensi terkunci dan ada roda yang selip. ECU akan mengirimkan modulator hidrolik untuk menutup katup dan mengurangi tekanan rem pada roda tersebut. Pemompa otomatis. Tekanan rem akan dikurangi dan dipulihkan kembali beberapa kali dalam hitungan detik agar putaran roda tetap seimbang dan stabil. Ini ya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan modulator jalur-jalur pada modulator. Baiklah, yang pertama itu ada FR, yaitu jalurnya menuju ke rem depan atau depan kanan atau roda bagian depan yang di sebelah kanan. Selanjutnya ada RL, yaitu jalur keluar menuju roda belakang yang di sebelah kiri. Selanjutnya ada RR, yaitu jalurnya menuju rem belakang atau rem roda yang bagian belakang sebelah kanan. Yang terakhir ada FL, yaitu jalur menuju rem roda bagian depan di sebelah kiri. Selanjutnya yang ini ada MC1, master cylinder 1 atau master cylinder 1, yaitu jalur pompa masuk dari tangki master rem atas untuk sirkuit utama. Yang kedua ada master MC2 atau master cylinder 2, yaitu jalur pipa masuk kedua dari sistem rem atas untuk sirkuit sekunder. Dan selanjutnya saya akan menyatakan mengenai sistem FI. Apa yang dimaksud dengan sistem FI? Sistem FI adalah full injection electronic full injection yang berfungsi untuk pengaturan penyemprotan bahan bakar secara elektronik yang diatur oleh ECU untuk menyemprotkan bahan bakar secara optimal dan efisien. Apa saja komponen-komponen utama yang ada pada sistem ini? Komponen utama pada sistem itu ada ECU, ada pompa minyak, ada filter minyak, ada injektor, dan ada throttle body. Selanjutnya, bagaimana cara kerja pada sistem FI? Untuk cara kerja pada sistem FI itu pompa minyak mengirim bahan bakar, sensor mengirim data ke ECU, dan ECU mengirimkan data ke injektor untuk diaktifkan, dan injektor menyemprotkan bahan bakar dan terjadilah pembakaran di ruang bakar. Apa fungsi utama sistem FI? Fungsi utama sistem FI itu adalah untuk mengatur jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar agar penyemprotan bahan bakar lebih efisien dan optimal.
Selanjutnya apa kerusakan yang sering terjadi pada sistem FP, Pak? Gejalanya. Gejala pada sistem FI biasanya itu adalah mesin berbet, tenaga mesin berkurang, dan konsumsi bahan bakar meningkat. Baiklah, selanjutnya kita akan menjelaskan sistem FE, yaitu disebut juga dengan electronic fuel injection. Baiklah, komponen-komponen yang terdapat pada sistem FE yang pertama ada ECU, yaitu pusat kendali atau otak. Yang kedua ada sensor posisi throttle atau disebut juga dengan singkatan TPS, yaitu mendeteksi sudut bukaan pedal gas. Selanjutnya ada sensor aliran udara atau biasa disebut dengan MAF atau MAP, yaitu mengukur volume atau tekanan udara. Selanjutnya ada sensor putaran mesin atau biasanya disebut dengan CKP, yaitu membaca kecepatan dan posisi putaran kruk as. Selanjutnya ada sensor suhu atau biasa disebut dengan ECT, yaitu memantau suhu aliran pendingin mesin untuk membantu ECU mengatur campuran. Yang terakhir ada sensor oksigen atau disebut juga dengan O2, yaitu ditempatkan di knalpot untuk mengukur sisa oksigen pada gas buang kendaraan. Oh, ini itu ya. YT. Maaf. TMP di Siko tadi disuruh ST. Cara kerja pada sistem FI yang pertama, full pump mengirimkan bahan bakar. Selanjutnya sensor mengirimkan data ke ECU, dan ECU mengolah data. Selanjutnya ECU mengaktifkan injektor, dan bahan bakar akan disemprotkan oleh injektor dan terjadilah pembakaran. Selanjutnya saya akan menanya tentang sistem pengabdian, Pak. Apa itu yang dimaksud dengan sistem pengabdian? Sistem pengabdian adalah sistem yang mengeluarkan percikan api pada busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar pada ruang bakar. Apa saja komponen-komponen yang terdapat pada sistem pengabdian? Komponen yang terdapat pada sistem pengabdian biasanya itu adalah ECU, coil, busi, sensor CKP dan CNP, dan kabel tekanan tinggi atau konektor. Bagaimana cara kerja sistem pengabdian? Sistem pengabdian bekerja, yang pertama adalah ECU menerima sinyal dari sensor, terus ECU menentukan timing, dan ECU mengirim sinyal ke coil memberikan daya tegangan tinggi, dan busi mengecikkan apinya dan terjadi pembakaran di ruang bakar. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana jika sistem pengabdian tidak berjalan dengan normal? Jika sistem pengabdian tidak berjalan dengan normal, biasanya mesinnya akan terjadi berbet atau merit bed, dan kemudian tenaga mesin akan berkurang dan konsumsi bahan bakar menjadi meningkat.
Selanjutnya kita akan menjelaskan sistem pengapian elektronik, yaitu pertama ada ECU, yaitu mengolah data. Selanjutnya ada sensor OCKP yang letaknya di bawah mesin, yaitu untuk mendeteksi putaran crankshaft. Selanjutnya ada CMP, yaitu letaknya di bawah throttle body, yaitu fungsinya mendeteksi putaran pada camshaft. Dan selanjutnya ada coil, yaitu coil fungsinya mengubah tegangan dari 12 volt menjadi 20.000 volt lebih. Dan yang terakhir ada busi, yaitu busi untuk memercikan bunga api. Jadi pada sistem mobil ini menggunakan 4 busi dan 4 koil, yaitu yang dimana di setiap satu silinder memiliki satu busi dan satu koil, dan itu terdapat di masing-masing silinder. Baiklah, sekian hasil observasi tugas elektronik dari saya, Fatana Soki. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.